Sejenak Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dalam channel Sejenak Horor bersama saya Mas Gaga yang akan membawakan cerita horor dalam video kali ini. Untuk video kali ini yang berjudul Kisah Pesugihan Pemilik Catering Pasutri Haji. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk cerita horor lainnya. Mari langsung saja kita mulai ceritanya. Sebuah truk besar berwarna kuning berhenti di depan rumah paling besar di ujung desa Sukamaju. Rumah itu sudah kosong selama 2 tahun. Sopir truk mematikan mesin dan debu jalan tanah mulai mengendap. Seorang pria berusia sekitar 55 tahun turun dari kursi penumpang depan. Dia mengenakan baju koko putih bersih, peci hitam, dan memegang tasbih kayu di tangan kanannya. Istrinya turun dari sisi lain. Wanita itu mengenakan gamis panjang berwarna hijau tua dan kerudung besar yang menutupi dada. Para pekerja mulai membuka bak truk dan menurunkan perabotan-perabotan mewah seperti sofa kulit, lemari kayu jati, dan mesin cuci besar. Warga desa mulai berkumpul di sekitar rumah. Beberapa anak kecil berdiri di depan, sementara orang dewasa berbisik-bisik di belakang. Seorang wanita tua bernama Bu Siti mendekat dan bertanya kepada salah satu pekerja. "Barang-barangnya mewah sekali. Orang ini dari mana ya?" tanya Bu Siti. Pekerja itu mengangkat bahu sambil mengangkat kotak kardus. "Dari kota besar, Bu. Mereka bilang pindah ke sini untuk pensiun." Pria yang baru turun memperkenalkan diri sebagai Pak Haji Rahmat, tersenyum kepada warga dan langsung menghampiri Pak RT yang kebetulan lewat sambil membawa map berkas. "Assalamualaikum, Pak. Maaf jika kedatangan kami membuat jalanan macet dan bising," kata Pak Haji Rahmat sambil menjabat tangan Pak RT dengan erat. Pak RT mengangguk. "Waalaikumsalam. Tidak apa-apa, Pak. Justru kami senang ada warga baru yang mengisi rumah besar ini. Saya Pak Ruslan, ketua RT di sini. Rumah ini sudah lama kosong sejak pemiliknya lama pindah ke kota." Bu Hajah Halimah mendekat. Wajahnya terlihat ramah, namun matanya menatap tajam ke arah warga yang menonton. "Kami pindahan dari kota sebelah, Pak Ruslan. Kami berniat menghabiskan masa tua di sini dengan tenang. Kebetulan kami punya usaha catering kecil-kecilan. Nanti kalau sudah beres, kami ingin mengundang warga untuk syukuran. Sekalian kami ingin bersedekah sedikit untuk anak yatim di sini." Pak Ruslan tersenyum lebar. "Alhamdulillah, warga pasti senang, Bu Hajah. Jarang ada orang kaya yang mau tinggal di desa ini dan langsung ingat bersedekah. Biasanya orang kota datang cuma untuk liburan, bukan tinggal permanen." "Ah, itu kewajiban, Pak," potong Pak Haji Rahmat cepat. "Harta itu hanya titipan. Kami hanya ingin membersihkan harta kami. Oh iya, nanti kami juga butuh beberapa karyawan untuk membantu di dapur. Mungkin ada warga yang butuh pekerjaan. Kami bayar sesuai standar dan ada bonus jika kerjanya bagus. Banyak, Pak. Nanti saya kabari. Ada Sari, gadis yatim piatu yang tinggal sama bibinya. Dia lagi butuh kerja untuk biaya obat. Atau ada Joko, anak muda yang pengangguran," jawab Pak Ruslan. "Bagus, tolong sampaikan ke mereka. Kami butuh yang rajin dan bisa kerja malam jika ada pesanan mendadak," kata Pak Rahmat. Sementara itu, Bu Siti mendekat ke Bu Hajah Halimah. "Bu, selamat datang di desa kami. Rumah ini bagus, tapi katanya angker. Apa Ibu tidak takut?" Halimah tersenyum tipis. "Tidak, Bu. Kami orang beriman. Kami sudah haji 2 kali. Allah yang jaga. Lagi pula rumah besar begini cocok untuk usaha kami. Kami bisa buka dapur di belakang." Bu Siti mengangguk. "Wah, sudah haji 2 kali. Pasti rezekinya banyak. Semoga desa ini tambah ramai ya, Bu." "Iya, Bu. Kami akan bantu apa yang bisa. Nanti syukuran Ibu datang ya. Kami masak gulai spesial," jawab Halimah. Setelah para pekerja selesai menurunkan barang, Pak Haji Rahmat dan Bu Hajah Halimah
Masuk ke rumah, mereka mulai menyusun perabot. Di ruang tamu, Rahmat memasang karpet tebal dan Halimah mengatur vas bunga kristal. Rahmat juga memeriksa pintu belakang yang menuju dapur terpisah. "Pak, rumah ini lebih besar dari yang sebelumnya. Kita bisa simpan lebih banyak stok di belakang. Pintu besinya juga kuat. Bisa kita pasang gembok baru," kata Halimah sambil membersihkan meja. "Iya, Bu, tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai warga curiga dari awal. Besok kita mulai hubungi supplier daging yang biasa yang bisa kirim diam-diam," jawab Rahmat sambil memasang rak buku. Halimah berhenti membersihkan dan melihat ke arah Rahmat. "Pak, ingat desa terakhir? Kita hampir ketahuan karena warga dengar suara aneh dari gudang. Kali ini kita pasang peredam suara di ruang belakang." Rahmat mengangguk. "Benar. Dan kita harus mulai sedekah dari sekarang. Besok pagi kita kirim sembako ke masjid biar warga bilang kita orang dermawan." Malam harinya, di dalam rumah yang sudah tertata, Rahmat mengunci pintu depan dan menutup gorden tebal. Dia menoleh pada Halimah yang sedang duduk di sofa sambil menghitung uang tunai dalam jumlah banyak. Uang itu ditumpuk di meja kopi dan Halimah menghitungnya dengan teliti. "Kau yakin tempat ini aman, Bu? Orang-orang desa ini terlihat terlalu ingin tahu." "Tadi Bu Siti tanya soal rumah angker," tanya Rahmat dengan suara datar. Halimah tidak menoleh. Dia terus menghitung. "Justru desa seperti ini yang bagus. Mereka lugu. Asal kita kasih makan enak dan uang sedekah, mereka akan tutup mata dan telinga. Jangan khawatir, Pak. Kita harus segera mulai. Simbah sudah lapar. Kita tidak bisa menunda lagi seperti di desa sebelumnya. Kau ingat kan? Hampir saja leher kita ditebas warga karena kau telat memberi makan." Rahmat duduk di samping istrinya. "Aku ingat, di desa itu kita telat 2 minggu. Simbah mulai buat mimpi buruk ke warga. Mereka bilang ada suara tangis malam-malam. Untung kita bisa kabur tepat waktu. Kali ini kita harus cepat cari korban pertama." Halimah menyelesaikan hitungannya dan memasukkan uang ke dalam brankas. "Besok kita mulai cari karyawan melalui Pak RT, Pak. Saya akan pilih yang yatim piatu atau sendirian. Kita butuh yang muda dan sehat, yang badannya bagus untuk stok." Rahmat mengangguk. "Setuju. Dan jangan lupa, kita harus rajin ke masjid biar warga percaya kita orang baik. Besok subuh kita ke masjid desa. Kita sumbang uang untuk renovasi atap." Halimah berdiri dan memeriksa jendela. "Pak, besok juga kita pasang CCTV di belakang supaya kalau ada yang mendekat ke gudang kita tahu. Dan ingat, jangan bicara soal Simbah di luar rumah. Bahkan bisik-bisik pun jangan." "Iya, Bu. Kita harus tampil seperti orang biasa. Orang kaya yang pensiun dan buka usaha kecil. Tidak ada yang curiga," jawab Rahmat. Mereka berdua kemudian masuk ke kamar tidur. Di luar, angin malam bertiup pelan, tapi di dalam, rencana mereka sudah mulai berjalan. Seminggu kemudian, usaha catering berkah Rahmat dibuka. Mereka mengundang warga untuk syukuran sederhana di dalam rumah. Halaman depan rumah ditata dengan meja-meja panjang yang ditutup kain putih. Makanan disajikan dalam jumlah banyak, seperti gulai daging, nasi goreng, ayam goreng, dan kue-kue basah. Aroma masakan menyebar ke seluruh halaman, dan warga mulai berdatangan sejak pagi. Ada sekitar 50 orang yang hadir, termasuk anak-anak dan orang tua. Seorang ibu rumah tangga bernama Bu Aminah mendekat ke meja makan dan mengambil sepiring gulai. Dia mencicipi dan langsung memuji. "Enak sekali gulainya, Bu Hajah. Bumbunya pas, dagingnya empuk. Ini pakai daging sapi segar ya?" Halimah berdiri di belakang meja sambil menyendokkan makanan untuk warga lain. Dia tersenyum. "Terima kasih, Bu. Ini resep turunan keluarga. Kami pakai daging segar dari supplier terpercaya. Silahkan diambil, tambah lagi, jangan malu-malu." Bu Aminah mengangguk dan menambahkan nasi ke piringnya. "Wah, kalau usaha cateringnya seperti ini, pasti laris manis di desa. Kami sering ada acara hajatan
Tapi catering dari kota mahal ongkosnya. Iya Bu, kami buka di sini supaya bisa bantu warga desa. Harga kami terjangkau dan kami bisa antar pesanan, jawab Halimah. Di sisi lain halaman, Pak Haji Rahmat berbincang dengan sekelompok pria yang duduk di kursi plastik. Salah satunya adalah Pak Joko, seorang petani. Pak Haji, makanan ini enak sekali. Saya jarang makan gulai seenak ini. Apa rahasianya? Tanya Pak Joko sambil mengunyah. Rahmat tertawa pelan. Rahasia keluarga Pak. Kami pakai bumbu khusus yang kami bawa dari kota. Tapi intinya masak dengan hati. Alhamdulillah, rezeki dari Allah. Pak Ruslan mendekat sambil membawa piring kosong. Dia sudah makan 2 porsi. Pak Haji, sudah ada pesanan pertama dari Pak Lurah untuk acara rapat desa minggu depan. Butuh makanan untuk 50 orang. Bagus Pak, kami siap. Apa menu yang diminta? Gulai, rendang atau campur? Kata Rahmat sambil mencatat di buku kecil yang dia keluarkan dari saku. Campur saja Pak, biar warga rapat bisa pilih. Dan tolong tambah kue untuk cemilan, jawab Pak Ruslan. Tentu Pak, kami akan siapkan yang terbaik. Nanti kami antar ke balai desa tepat waktu, kata Rahmat. Bu Siti ikut bergabung. Dia membawa cucunya yang kecil. Wajah, syukuran ini bagus sekali. Anak yatim dapat sembako juga. Semoga usaha bapak dan ibu berkah terus. Halimah mengangguk. Amin Bu, kami senang bisa berbagi. Ini harta titipan, harus dibersihkan dengan sedekah. Nanti kalau ada acara di masjid, kami siap sumbangkan makanan. Sementara itu, anak-anak bermain di halaman sambil memakan kue. Salah satu anak bernama Riko mendekat ke Rahmat. Pak Haji, kuenya enak sekali. Boleh saya minta lagi? Rahmat membungkuk dan memberikan kue tambahan. Ambil saja nak, makan yang banyak biar kuat. Kamu sekolah di mana? Sekolah dasar di desa Pak Haji, masih kelas 3, jawab Riko. Bagus, belajar yang rajin ya. Biar nanti kamu bisa lanjut kuliah, kata Rahmat sambil tersenyum. Syukuran berlangsung sampai siang. Warga pulang dengan puas, membawa bungkusan makanan sisa. Setelah semua pergi, Rahmat dan Halimah membersihkan halaman. Rahmat mengumpulkan kursi, sementara Halimah mencuci piring di dapur depan. Bagus Bu, warga senang. Mereka sudah percaya dengan kita, kata Rahmat. Iya Pak, pesanan pertama sudah ada. Sekarang tinggal cari karyawan. Pak RT bilang ada gadis yatim piatu yang butuh kerja, jawab Halimah. Sore harinya, seorang gadis muda bernama Sari, berusia 19 tahun, datang melamar kerja. Dia yatim piatu dan tinggal bersama bibinya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Sari berjalan dari rumahnya yang jauh di pinggir desa, membawa surat lamaran sederhana yang ditulis tangan. Saat masuk ke rumah, dia duduk di ruang tamu yang dingin. Lantai marmer itu terasa membekukan telapak kakinya meski dia memakai sandal. Wajah Halimah keluar dari dapur membawa nanpan berisi teh hangat dan biskuit. Dia duduk di depan Sari dan menatap gadis itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, memperhatikan pakaian sederhana Sari yang sudah lusuh. Minum dulu Nduk, jangan tegang. Anggap saja rumah sendiri, kata Halimah. Terima kasih Bu Hajah, jawab Sari pelan. Dia meminum teh itu sedikit. Tangannya sedikit gemetar karena gugup. Pak RT bilang kamu butuh uang untuk berobat bibimu, tanya Halimah langsung. Iya Bu, bibi saya sakit paru-paru, butuh biaya obat jalan setiap bulan. Dokter bilang harus minum obat rutin, kalau tidak bisa parah. Saya mau kerja apa saja, cuci piring, potong sayur, atau bersih-bersih. Saya bisa Bu Hajah. Saya pernah kerja di warung makan di desa sebelah, jawab Sari. Halimah mengangguk. Bagus, kamu bisa masak juga. Misalnya goreng ayam atau aduk nasi. Bisa Bu, saya sering masak untuk bibi di rumah. Saya bisa bikin nasi goreng sederhana atau sayur sop, kata Sari. Pak Haji Rahmat masuk ke ruangan dari pintu belakang. Dia baru saja memeriksa dapur. Dia berdiri di belakang sofa istrinya. Kerja di sini berat Sari. Kami sering dapat pesanan mendadak dalam jumlah besar.
kadang harus kerja sampai lewat tengah malam. Apa bibimu tidak akan mencari kalau kamu pulang larut? Sari menggeleng. Bibi saya tidurnya cepat Pak Haji, jam 8 malam sudah tidur. Dan kalau saya bilang saya kerja lembur dapat uang tambahan, bibi pasti mengerti. Saya cuma punya bibi, dan bibi cuma punya saya. Tidak ada saudara lain. Rahmat dan Halimah saling bertukar pandang. Rahmat tersenyum tipis. Bagus, kamu anak yang berbakti. Itu penting. Di sini kami hargai orang yang setia pada keluarga. Halimah melanjutkan. Kamu tinggal di mana, Sari? Jauh dari sini. Di pinggir desa, Bu. Rumah kecil dekat sawah. Jalan kaki sekitar 30 menit, jawab Sari. Rahmat mengangguk. Kalau begitu, gajinya akan kami berikan 2 kali lipat dari standar di desa ini. Tapi ada syaratnya. Kamu harus tinggal di kamar belakang jika ada pesanan besar, supaya tidak bolak-balik malam-malam. Makan dan keperluan mandi kami tanggung. Bagaimana? Kamu takut tinggal sendirian di rumah orang? Sari terbelalak senang. Benarkah Pak Haji? Terima kasih banyak Pak Haji. Bu Haja, saya mau, sangat mau. Saya tidak takut Pak Haji. Saya biasa sendirian, jaga bibi malam hari kalau dia sakit. Bagus, kamu kuat angkat barang berat. Kadang kami angkat karung beras atau kotak daging, tanya Halimah. Kuat Bu, saya sering angkat air dari sumur di rumah, jawab Sari. Rahmat duduk di kursi sebelah. Ya sudah, mulai besok kamu kerja. Datang jam 7 pagi, kami ajari dulu tugasnya. Ingat Sari, tambah Halimah. Suaranya memberat. Apa yang terjadi di dapur, resep apa yang kami pakai, tidak boleh diceritakan ke orang luar. Ini rahasia perusahaan. Kalau kamu melanggar, kami berhentikan. Dan kami bisa minta ganti rugi. Sampai ratusan ribu. Saya janji Bu, saya akan tutup mulut. Saya tidak akan cerita ke siapapun, bahkan ke bibi, jawab Sari tegas. Setelah Sari pulang, Rahmat dan Halimah bicara di dapur sambil membersihkan sisa makanan syukuran. Rahmat mencuci panci, sementara Halimah menyapu lantai. Dia cocok Bu, sendirian butuh uang dan sehat. Badannya bagus, tidak kurus kering, kata Rahmat. Iya Pak, kita mulai pelihara dia dulu. Kasih makan enak biar gemuk sedikit. Setiap hari kasih makan siang dan malam di sini, biar dagingnya bagus nanti, jawab Halimah. Rahmat mengeringkan tangan. Jangan terlalu cepat, kita amati dulu seminggu. Lihat apakah dia banyak tanya atau curiga. Kalau ya, kita cari yang lain. Halimah mengangguk. Setuju. Dan besok kita mulai pesanan kecil, biar dia biasa dengan dapur belakang. Jangan sampai dia dekat pintu besi dulu. Rahmat mematikan lampu dapur. Iya, Simbah harus sabar. Kita kasih makan kecil dulu, seperti darah ayam. Nanti kalau waktunya tiba, Sari menu utamanya. Mereka berdua keluar dari dapur dan mengunci pintu rumah. Malam itu, Sari pulang dengan hati senang, menceritakan pekerjaan barunya ke bibinya. Bi, besok saya mulai kerja. Gajinya besar, bisa untuk bayar obat bibi. Bibinya tersenyum lemah. Bagus Sari, tapi hati-hati ya. Hari pertama Sari bekerja. Dia datang jam 7 pagi. Dia membawa tas kecil berisi pakaian ganti dan botol air minum. Rumah Pak Haji Rahmat masih sepi, tapi pintu depan sudah terbuka. Sari mengetuk pintu pelan dan memanggil. Assalamualaikum Pak Haji, Bu Haja, ini Sari, kata Sari dengan suara pelan. Halimah keluar dari ruang dalam. Dia mengenakan celemek dapur dan membawa kain lap. Waalaikumsalam, masuk Sari, langsung ke dapur belakang. Kami sudah siapkan sarapan untukmu. Sari mengikuti Halimah melewati koridor rumah. Dapur catering itu terletak di bagian paling belakang rumah. Bangunannya terpisah dari rumah utama dengan ventilasi yang minim. Udara di dalam terasa lembab dan panas meski pagi hari. Di pojok dapur terdapat sebuah pintu besi yang selalu digembok. Sari memperhatikan pintu itu, tapi tidak berani bertanya apa-apa. Di meja dapur sudah ada nasi goreng dan telur ceplok. Makan dulu Sari, kerja di sini butuh tenaga. Setelah makan kamu cuci piring dulu.
hari ini pesanan sedikit, cuma untuk rapat kecil di balai desa, kata Halimah. Terima kasih Bu, saya makan sedikit saja, jawab Sari. Dia duduk dan makan dengan cepat. Rasanya enak, tapi ada rasa aneh yang tidak bisa dia deskripsikan. Rahmat masuk ke dapur sambil membawa karung beras. Selamat pagi Sari, sudah makan? Bagus, nanti setelah cuci piring, kamu bantu potong sayur ya. Kami ajari cara potong yang benar. Ukuran harus sama supaya masak merata. Iya Pak, saya siap. Terima kasih sudah kasih sarapan, kata Sari. Selama jam pertama, Sari mencuci piring sisa kemarin. Air keran mengalir deras dan sabun cuci baunya kuat. Halimah mengawasi dari dekat. Cuci sampai bersih Sari, jangan ada sisa minyak. Pelanggan kami orang penting, makanan harus higienis. Baik Bu, saya gosok kuat-kuat, jawab Sari. Setelah itu, Sari pindah ke meja potong. Rahmat memberikan pisau dan talenan. Ini potong wortel ini jadi dadu-dadu kecil ya. Ukuran 1 cm. Jangan terlalu besar atau kecil. Lihat contoh ini, kata Rahmat sambil menunjukkan potongan sampel. Sari mulai memotong. Tangannya cekatan, tapi dia bertanya, Pak, wortel ini untuk dimasak apa? Sup atau tumis? Untuk sup ayam. Jangan banyak tanya, fokus potong saja, jawab Rahmat singkat. Siang hari, pesanan selesai. Sari membantu packing makanan ke dalam kotak styrofoam. Ini berat Bu. Berapa porsi? Tanya Sari sambil mengangkat kotak. 50 porsi. Kamu kuat angkatnya? Kalau tidak, biar Pak Rahmat saja, kata Halimah. Kuat Bu, saya biasa angkat ember air di rumah, jawab Sari. Rahmat mengantar pesanan dengan mobilnya. Saat dia kembali, dia bicara dengan Halimah di dapur. Sari sedang membersihkan meja, tapi mendengar sedikit. Pesanan lancar Bu, Pak Lurah puas, bilang mau pesan lagi minggu depan. Bagus Pak. Sari kerjaannya rapi, tapi dia banyak tanya. Kita awasi dulu, jawab Halimah pelan. Sari pulang sore itu dengan gaji harian pertama. Di rumah, bibinya menunggu. Bagaimana hari pertama bekerja Sari? Enak Bi, mereka kasih Sari sarapan. Tugasnya cuci piring dan potong sayur. Gajinya langsung dibayar harian, kata Sari. Alhamdulillah, jangan lupa istirahat. Besok pagi-pagi ya, jawab bibinya. Hari-hari berikutnya, Sari datang setiap pagi. Dia sudah biasa dengan rutinitas. Pada hari ketiga, ada pesanan besar untuk hajatan di desa. Sari memotong bawang dalam jumlah banyak. Matanya perih karena bawang. Bu, bawang ini banyak sekali. Untuk berapa orang? Tanya Sari sambil menyeka mata. 100 orang. Kerja cepat Sari, jangan lambat, jawab Halimah sambil menggoreng ayam. Rahmat masuk membawa daging segar. Sari, setelah bawang potong daging ini, diiris tipis-tipis. Iya Pak, dagingnya segar sekali. Dari pasar mana? Tanya Sari. Dari supplier di kota. Sudah, jangan tanya lagi, fokus saja kerja, kata Rahmat. Sari memotong daging. Dia memperhatikan Rahmat membuka pintu besi sebentar untuk memasukkan sesuatu, tapi cepat dikunci lagi. Sari tidak berani bertanya, tapi rasa penasaran muncul di benaknya. Malam itu, Sari pulang lelah. Bi, hari ini potong bawangnya banyak sekali. Mata Sari jadi perih. Minum air yang banyak Sari. Kerjamu bagus, uangnya bisa beli obat, jawab bibinya. Sari sudah bekerja selama 2 minggu. Dia rajin dan cekatan. Setiap hari, dia datang pagi dan pulang sore. Kadang lembur jika pesanan banyak. Hari itu, pesanan gulai untuk pesta kecil. Sari sedang memotong daging sapi dalam jumlah banyak. Potongannya rapi, ukurannya 1 inci persegi. Halimah sedang mengaduk kuali besar berisi gulai yang aromanya sangat tajam, berbeda dari gulai biasa. Asapnya naik ke atas dan suhu dapur naik. Bu, bumbunya harum sekali, tapi baunya agak asing. Ini pakai rempah apa ya? Kayak ada bau amis campur, tanya Sari
polos sambil terus memotong. Halimah berhenti mengaduk. Dia memutar badannya perlahan menghadap Sari. Wajahnya datar. Sudah saya bilang, jangan banyak tanya soal resep. Kerjakan saja tugasmu. Potong daging itu sesuai ukurannya. Harus sama persis. Jangan ada yang beda. Kalau beda, gulainya tidak matang merata. Maaf Bu, saya cuma penasaran. Di rumah saya masak gulai biasa pakai kunyit dan serai saja, kata Sari menunduk tapi masih memotong. Rahmat masuk membawa bungkusan kain hitam yang basah. Kain itu meneteskan air dan baunya anyir. Dia langsung menuju pintu besi di pojok tanpa bicara. Sari, tolong ambilkan air di ember besar. Taruh di depan pintu ini, perintah Rahmat tanpa menoleh. Sari meletakkan pisau dan pergi ke sudut dapur. Dia mengisi air dalam ember dengan keran sampai penuh. Lalu mengangkat ke depan pintu besi. Saat dia meletakkan ember itu, dia mendengar suara mendesis dari balik pintu besi. Bukan suara kompor gas, tapi seperti suara nafas yang berat dan basah, disertai bunyi seperti air mendidih pelan. Pak, itu suara apa? Seperti ada yang bernafas di dalam. Apa ada hewan? Tanya Sari dengan mata melebar. Rahmat menatap Sari tajam. Dia berdiri di depan pintu dan memegang gembok. Itu suara freezer tua. Mesinnya memang sudah rusak. Kadang bunyi aneh. Cepat kembali potong daging. Sebentar lagi tamu akan datang mengambil pesanan. Jangan buang waktu. Iya Pak, maaf, kata Sari dan kembali ke meja potong. Tangannya kembali memegang pisau. Setelah Sari kembali ke meja potong, Rahmat berbisik pada Halimah yang masih di dekat kuali. Mereka berdiri dekat, suara mereka rendah. Barangnya sudah siap Bu, darahnya segar. Kapan kita eksekusi Sari? Sabar, tunggu malam Jumat besok. Pesanan untuk syukuran Pak Lurah sekalian kita pakai sebagai kedok. Anak itu badannya sehat, dagingnya pasti bagus. Untuk dia, kita kasih makan Simbah dengan yang terbaik, jawab Halimah pelan tanpa ekspresi. Kau yakin dia tidak curiga? Tadi dia tanya soal suara di dalam. Kalau dia cerita keluar, bisa bahaya, tanya Rahmat cemas, matanya melirik ke Sari. Dia bodoh dan butuh uang Pak. Orang yang butuh uang mudah dikendalikan. Nanti kasih dia bonus sedikit, pasti dia lupa segalanya. Besok kasih uang ekstra, bilang kerjanya bagus, jawab Halimah. Rahmat mengangguk, setuju. Dan besok kita suruh dia bersihkan dekat pintu besi. Lihat reaksinya. Kalau terlalu penasaran, kita ganti rencana. Halimah melanjutkan mengaduk. Jangan khawatir, dia yatim. Tidak ada yang cari kalau hilang. Bibinya sakit, tidak kuat ribut. Sore itu, pesanan diambil. Sari membantu mengangkat kotak ke mobil tamu. Ini berat Pak, gulainya untuk acara apa? Tanya Sari ke Pak Rahmat. Untuk rapat desa, jangan tanya lagi. Pulang sekarang, besok datang pagi-pagi ya, jawab Rahmat. Malam itu, Sari pulang dan bercerita pada bibinya. Mereka duduk di ruang tamu kecil. Bibinya minum obat. Bi, hari ini Sari dengar suara aneh di dapur. Seperti nafas orang sakit dari balik pintu besi. Bibinya menggeleng sambil batuk. Jangan banyak mikir Sari. Mungkin mesin rusak, seperti yang dibilang Pak Haji. Kerja saja yang benar ya nak. Uangnya kan lumayan. Bulan ini bisa bayar obat lagi. Iya Bi, besok ada pesanan besar lagi. Mungkin Sari lembur, tapi mereka kasih makan Sari enak, jawab Sari. Bibinya mengangguk. Bagus, tapi kalau ada yang aneh, bilang ke Pak RT. Jangan diam saja. Tidak ada yang aneh Bi, mereka orang baik, rajin bersedekah, kata Sari. 2 hari sebelum malam Jumat, Rahmat memanggil Sari ke ruang tengah setelah dia selesai membersihkan dapur. Ruang tengah rumah itu luas dengan sofa kulit hitam dan meja kayu di tengah. Di meja sudah ada amplop tebal berwarna putih. Rahmat duduk di sofa dan Halimah berdiri di belakangnya sambil memegang secangkir teh. Sari, kemari duduk dulu, kata Rahmat dengan suara tenang. Sari mendekat
dan duduk di kursi seberang. "Ada apa, Pak?" "Saya sudah selesai cuci piring tadi." Ahmad menyodorkan amplop itu. "Sari, ini gaji kamu bulan ini ya. Saya tambah bonus karena kerjamu bagus. Kamu rajin, tidak pernah telat. Dan potongan dagingmu rapi." Sari mengambil amplop itu dan membukanya perlahan. Di dalamnya ada tumpukan uang kertas 100 ribuan. Matanya berbinar. Isinya sangat banyak, cukup untuk berobat bibinya selama 3 bulan. Bahkan bisa membeli obat tambahan dan makanan bergizi. "Pak Haji, ini banyak sekali. Saya kerja baru 2 minggu, kok sudah dapat bonus segini? Terima kasih banyak. Semoga rezeki Bapak dan Ibu semakin lancar. Allah balas kebaikan Bapak dan Ibu." Rahmat mengangguk. "Amin. Kami senang punya karyawan seperti kamu. Kamu cepat belajar dan tidak banyak mengeluh meski kerja berat." Halimah yang duduk di samping suaminya menambahkan, "Amin. Ya Sari, kami lihat kamu anak baik. Nah, karena kami sudah baik sama kamu, kami butuh bantuan ekstra. Besok lusa Pak Lurah pesan catering untuk 300 orang. Acara syukuran besar di balai desa. Kami butuh kamu menginap di sini malam Jumat itu. Kita harus masak semalaman. Bisa?" Sari mengangguk cepat. "Bisa Bu, pasti bisa. Saya bilang ke Bibi kalau ada lembur besar. Pasti Bibi mengerti. Lagi pula uang bonus ini bisa buat Bibi senang. Terima kasih sekali lagi Bu Hajah." Rahmat tersenyum. "Bagus. Kamu tidur di kamar belakang. Kami siapkan kasur dan selimut. Makan malam kami tanggung, jangan khawatir." "Iya Pak, saya tidak masalah. Malah senang bisa bantu," jawab Sari. Halimah berdiri dan memberikan biskuit dari meja. "Ambil ini bawa pulang untuk bibimu. Bilang dari kami supaya dia tidak khawatir kamu kerja di sini." "Terima kasih Bu, Bibi pasti suka," kata Sari sambil memasukkan biskuit ke tasnya. Setelah itu Sari pamit pulang. Rahmat dan Halimah melihatnya pergi dari jendela. Dia senang sekali dengan bonus itu. "Pasti besok datang tanpa curiga," kata Rahmat. "Iya Pak, uang itu umpan yang bagus. Besok kita siapkan semuanya. Pisau harus yang tajam," jawab Halimah. Malam itu Sari pulang dengan hati riang. Dia berjalan cepat melewati jalan tanah desa yang mulai gelap. Saat sampai di rumah kecilnya, bibinya sedang duduk di kursi bambu sambil memegang obat batuk. Sari langsung menunjukkan amplop itu. "Bi, lihat ini, gaji dan bonus dari Pak Haji banyak sekali," kata Sari sambil membuka amplop di depan bibinya. Bibinya mengambil amplop dan menghitung uangnya pelan. Wajahnya terlihat khawatir. "Sari, uang sebanyak ini dari mana? Catering baru buka, kok sudah bisa kasih bonus sebesar ini? Kamu kerja apa di sana sampai dapat segini?" Sari duduk di sebelah bibinya. "Rezeki Bi, Pak Haji dan Bu Hajah itu orang baik. Mereka sudah haji, rajin bersedekah. Tadi saja mereka menyumbang karpet untuk masjid. Besok ada pesanan besar. Mereka butuh saya menginap malam Jumat. Bibi jangan curigaan. Ini kan buat obat Bibi juga." Bibinya batuk lagi. "Bibi tahu mereka sedekah banyak. Tapi orang kaya baru pindah, kita tidak tahu asalnya. Menginap di rumah orang kamu harus hati-hati ya. Jangan sampai ada apa-apa. Kalau ada yang aneh langsung pulang saja." "Tidak ada yang aneh Bi. Mereka kasih makan enak setiap hari. Sari sudah biasa di sana. Ini Sari bawa biskuit dari Pak Haji dan Bu Hajah untuk Bibi," kata Sari sambil membuka bungkusan biskuitnya. Bibinya mengangguk pelan. "Wah, bilang terima kasih ke Pak Haji dan Bu Hajah besok ya. Tapi Sari ingat, kalau ada suara aneh lagi seperti yang kamu cerita kemarin, bilang ke Pak RT, jangan diam saja." "Iya Bi, suara itu cuma mesin rusak. Pak Haji sudah jelaskan." Keesokan harinya di dapur catering, Sari datang pagi seperti biasa. Dapur sudah panas karena kompor dinyalakan. Sari mulai memotong sayur, tapi dia melihat Rahmat
sedang mengasah pisau besar yang bentuknya aneh. Bilahnya melengkung seperti sabit dan gagangnya terbuat dari tulang putih yang halus. Rahmat duduk di bangku kecil, menggesek pisau itu ke batu asah. "Pak, pagi. Itu pisau apa? Kok bentuknya beda dari pisau dapur biasa?" tanya Sari sambil meletakkan tasnya. Rahmat melirik Sari tapi tidak berhenti mengasah. "Ini pisau lama, Sari, untuk memotong daging yang besar besok." Sari mendekat sedikit. "Pisau itu untuk apa, Pak? Kok seram sekali bentuknya? Gagangnya dari tulang apa?" Rahmat tidak berhenti mengasah. Suara gesekan besi dan batu asah terdengar nyaring di dapur yang sepi. "Ini pisau khusus potong tulang. Sapi yang akan dimasak besok tulangnya keras. Pakai pisau biasa bisa tumpul. Ini dari warisan keluarga." "Oh begitu. Wah, tajam sekali. Pak, boleh saya tanya, kenapa pintu besi itu tidak pernah dibuka? Saya kadang mencium bau anyir dari sana, seperti bau darah atau daging busuk." Sari memberanikan diri bertanya lagi, suaranya pelan. Rahmat berhenti mengasah. Dia berdiri dan berjalan mendekati Sari dengan pisau di tangan. Sari mundur selangkah karena Rahmat mendekat terlalu dekat. Sari rasa ingin tahu itu bagus, tapi kalau berlebihan bisa celaka. Di dalam gudang itu penyimpanan daging yang sudah busuk, yang belum dibuang, makanya bau. Kamu fokus saja bekerja, mengerti? Jangan dekat-dekat pintu itu lagi." "Mengerti, Pak. Maaf kalau saya bertanya. Saya cuma penasaran," kata Sari sambil menunduk dan kembali ke meja potong. Halimah masuk ke dapur membawa bumbu. "Sari, potong cabai ini. Cepat ya, jangan buang waktu dengan bicara." "Iya, Bu," jawab Sari. Siang itu, Sari bekerja sampai sore. Saat istirahat makan siang, Halimah memberikan nasi dan gulai. "Makan banyak, Sari. Besok malam panjang. Kamu butuh tenaga." "Terima kasih, Bu. Gulainya enak sekali. Rasa dagingnya beda dari biasanya," kata Sari sambil makan. "Itu karena bumbu khusus. Jangan tanya resepnya," jawab Halimah singkat. Sore itu, setelah kerja selesai, Sari berjalan pulang dan bertemu tetangga di jalan desa. Tetangga itu adalah Mbak Lina, ibu rumah tangga yang rumahnya dekat. Mereka berhenti di pinggir jalan. "Sari, pulang kerja. Bagaimana di catering Pak Haji?" tanya Mbak Lina sambil membawa keranjang belanja. "Enak, Mbak. Gajinya besar. Tapi Mbak, kamu tahu nggak soal Pak Haji yang baru pindah? Kerjanya enak, tapi ada yang aneh di dapurnya. Ada pintu besi yang selalu terkunci dan bau aneh keluar dari sana." Mbak Lina menggeleng. "Jangan gosip, Sari. Mereka orang kaya, sedekah banyak. Kemarin saja mereka kasih sembako ke anak yatim. Nikmati saja kerjanya. Jangan cari-cari masalah." "Tapi Mbak, suaranya aneh. Seperti suara nafas. Dan pisau mereka bentuknya serem," kata Sari. Mbak Lina tertawa pelan. "Ah, kamu ini mungkin cuma suara mesin pendingin. Orang kaya punya barang aneh-aneh. Pulang saja, Sari. Malam sudah gelap." "Iya, Mbak. Terima kasih," jawab Sari dan melanjutkan jalan. Malamnya, Sari tidak bisa tidur. Dia berbaring di kasur tipis di kamar kecilnya. Bibinya sudah tidur di kamar sebelah. Sari memandang langit-langit rumah yang retak. Dia ingat suara mendesis dan bau anyir. "Mungkin aku terlalu curiga. Mereka kasih bonus besar. Besok malam Jumat, kerja lembur saja," gumamnya sendiri sambil memejamkan mata. Tapi pikirannya tidak tenang. Dia ingat pisau tulang itu dan peringatan Pak Rahmat. Malam Jumat tiba. Hujan turun deras di desa Sukamaju sejak sore. Air hujan mengguyur atap rumah dan jalan tanah menjadi becek. Sari sudah berada di rumah Rahmat sejak sore. Dia datang jam 5 sore seperti yang diminta, membawa tas kecil berisi pakaian ganti. Rumah itu sepi, tidak ada karyawan lain yang dipanggil. Hanya Sari, Rahmat dan Halimah yang ada di dalam. Sari melihat di sekitar dapur belakang
yang biasanya ramai saat pesanan besar. Tapi kali ini kosong. Tidak ada tumpukan sayur atau daging di meja. Hanya kuali besar yang kosong dan beberapa ember air. Sari berdiri di depan pintu dapur dan melihat ke dalam. "Pak Haji, Bu Hajah, saya sudah datang. Apa yang harus saya kerjakan dulu?" panggil Sari. Rahmat keluar dari ruang dalam rumah. Dia mengenakan baju koko hitam dan celana panjang. "Bagus Sari, masuk dulu. Hujan deras. Jangan basah." Sari masuk dan meletakkan tasnya di bangku. Dia melihat Halimah sedang membersihkan meja dapur. "Bu, malam ini kita masak apa dulu? Daging atau sayur?" Halimah menoleh. "Nanti dulu, duduk dulu di sini. Kami kasih instruksi." Sari duduk di bangku kayu. Dia perhatikan rumah yang sepi. "Mana karyawan yang lain, Bu? Katanya masak untuk 300 orang. Biasanya kalau pesanan besar ada Mbak Siti dan Mas Joko yang bantu." Halimah berhenti membersihkan dan menatap Sari. "Mereka datang subuh nanti untuk packing. Tugas kita malam ini adalah menyiapkan bahan utama dan bumbu inti. Ini bagian paling rahasia. Jadi cuma kamu yang kami percaya. Kamu sudah kami anggap seperti anak sendiri." Sari tersenyum. "Wah, terima kasih Bu. Saya senang bisa bantu. Jadi malam ini kita mulai dari mana? Potong daging dulu." Rahmat mendekat. "Tenang Sari. Sebelum mulai ada aturan. Kamu harus bersih total. Mandi dulu di kamar mandi belakang. Pakai sabun yang kami sediakan. Setelah itu pakai celemek ini." Halimah memberikan celemek putih kepada Sari. Celemek itu bersih dan tebal. "Pakai ini dan mandi dulu di kamar mandi belakang. Kamu harus bersih sebelum kamu masuk dapur inti. Ini syarat kebersihan kami. Jangan pakai baju lama. Ganti dengan yang bersih dari tasmu." Sari mengangguk. "Baik Bu, saya mandi cepat. Airnya ada di bak ya?" "Iya, mandi sampai bersih. Rambut juga keramas." Sari menurut. Dia pergi ke kamar mandi belakang yang kecil. Air dari keran dingin karena hujan. Sari mandi cepat, menggosok badan dengan sabun yang baunya kuat seperti kapur barus. Setelah mandi, dia berganti pakaian dengan baju sederhana dari tasnya. Saat dia keluar, lampu dapur utama dimatikan. Hanya ada penerangan dari lilin-lilin besar yang diletakkan di setiap sudut. Lilin itu menyala di meja, rak dan lantai membuat bayangan panjang di dinding. Sari melihat ke sekitar dengan bingung. Udara terasa lebih dingin. "Pak, Bu, kenapa lampunya mati? Gelap sekali. Bagaimana masaknya?" Tidak ada jawaban langsung. Sari berjalan pelan ke tengah dapur. "Bu Hajah, Pak Haji, saya sudah selesai mandi." Rahmat muncul dari kegelapan di pojok ruangan. Dia membawa tali tambang tebal yang digulung di tangan. Halimah berdiri di belakangnya, memegang kain hitam panjang. Sari mundur selangkah. "Pak, itu tali untuk apa? Kenapa gelap begini?" "Lampu sedang konslet kena hujan. Listrik mati tadi. Duduk dulu di kursi itu Sari. Kami mau berdoa dulu sebelum masak. Ini tradisi kami," kata Rahmat menunjuk kursi kayu kokoh di tengah ruangan. Kursi itu biasanya untuk istirahat, tapi sekarang diletakkan di tengah. Sari duduk dengan ragu. Kursi itu keras dan dingin. "Doa apa Pak? Kok pakai lilin? Biasanya kita pakai lampu neon." Rahmat mendekat. "Doa keselamatan, supaya makanan kita berkah dan yang memakannya tunduk pada kita. Ini doa khusus dari guru kami. Kamu diam saja, ikut dengar." Halimah berdiri di samping kursi. "Iya Sari, tradisi ini penting. Kalau tidak doa dulu, masakan bisa gagal. Sudah, duduk tenang saja." Sari mengangguk pelan. "Baik Pak, saya ikut berdoa." "Doanya dalam bahasa apa? Saya tidak paham kalau bukan bahasa Indonesia." Rahmat dan Halimah mulai membaca doa dalam bahasa yang Sari tidak pahami. Suara mereka rendah dan berirama, seperti campuran bahasa Arab dan Jawa kuno. Kata-katanya asing, seperti Mbah Kaulo dan Sugih Mulyo. Lilin menyala lebih terang dan asap lilin naik ke atas. Sari merasa tidak nyaman. Udara terasa berat dan suara hujan di luar semakin deras. Sari
bergeser di kursinya. "Pak, doanya lama sekali. Sudah 10 menit. Kapan kita mulai masak? Pesanan besok pagi kan?" Rahmat berhenti sebentar. "Sabar Sari, ini bagian penting. Doa harus selesai dulu. Kamu diam saja, tutup mata kalau mau." Halimah melanjutkan doa dengan suara yang lebih keras. "Iya Sari, jangan ganggu. Ini untuk keberkahan usaha kami. Kamu bagian dari keluarga sekarang, harus ikut." Sari memejamkan mata, tapi hatinya gelisah. "Bu, suara doanya aneh. Seperti ada yang memanggil nama. Apa ini doa biasa di masjid?" Rahmat menjawab tanpa berhenti berdoa sepenuhnya. "Ini doa turunan. Guru kami yang mengajarkan. Diam. Sebentar lagi selesai." Sari membuka mata dan melihat ke pintu besi di pojok. Dari sana, dia mendengar suara mendesis lagi, lebih jelas karena ruangan sepi. "Pak, suara dari pintu besi lagi, seperti nafas. Apa mesinnya menyala?" Halimah membentak pelan. "Diam, jangan bicara saat doa. Itu suara angin dari hujan. Fokus doa saja." Sari diam, tapi tangannya memegang pinggiran kursi erat. Doa berlanjut selama 5 menit lagi. Rahmat dan Halimah berdiri lebih dekat ke kursi. Tali tambang di tangan Rahmat terlihat lebih jelas di cahaya lilin. Sari mulai merasa ada yang salah, tapi dia ingat bonus uang dan pekerjaan. Mungkin ini cuma tradisi aneh, pikirnya dalam hati. Akhirnya doa selesai. Rahmat menghela nafas panjang. "Selesai. Sekarang kita mulai bagian utama." Sari berdiri. "Bagus Pak, sekarang masak apa? Potong daging?" Halimah tersenyum tipis. Rahmat tidak menjawab langsung. Tiba-tiba Rahmat bergerak cepat mengikat tangan Sari ke sandaran kursi. Tali tambang itu kasar dan tebal. Sari terkejut dan meronta. Tubuhnya bergoyang di kursi. "Pak, apa-apaan ini? Lepasin, ini bukan lucu-lucuan," jerit Sari sambil menarik tangannya. Halimah maju cepat. "Diam, jangan berisik," bentak Halimah. Dia menyumpal mulut Sari dengan kain hitam yang dia pegang. Kain itu basah dan baunya amis. Sari menggelengkan kepala kuat-kuat, mencoba melepaskan sumpalan. Suaranya tertahan. Rahmat berlutut dan mengencangkan ikatan di kaki Sari ke kaki kursi. Tali itu digulung 2 kali supaya kuat. "Maaf ya Sari, kamu itu anak baik, rajin kerja, tidak pernah bolos. Tapi usaha kami butuh modal, dan modalnya bukan uang. Ini modal yang lebih besar." Sari menangis, air matanya membasahi kain sumpalan. Dia meronta sekuat tenaga. Kursi bergoyang, tapi tidak jatuh. Ikatan itu terlalu kuat, tangannya tidak bisa melepas. Rahmat menarik kursi lain dari sudut ruangan dan duduk di depan Sari. Dia terlihat tenang, seolah sedang mengobrol santai di ruang tamu. Halimah berdiri di samping kuali besar yang airnya mulai mendidih meski tidak ada api kompor di bawahnya. Gelembung air naik ke permukaan. "Kamu pasti bingung sekarang," kata Rahmat dengan suara pelan. "Kenapa kami lakukan ini? Dengar baik-baik Sari, kami bukan orang jahat. Kami hanya pebisnis yang realistis. Dulu kami miskin, sangat miskin, tidak punya uang makan. Orang kampung menghina kami setiap hari, bilang kami pemalas lah, bilang kami tidak berguna lah." Halimah menimpali sambil memasukkan ramuan kering ke dalam kuali. Ramuan itu berwarna hitam dan baunya menyengat. "Iya Sari, kami kerja keras tapi tetap saja miskin. Lalu kami bertemu guru kami di gunung. Dia mengajarkan ilmu. Dia bilang kalau mau kaya harus ada yang dikorbankan. Harta tidak datang gratis, harus bayar dengan sesuatu yang berharga." Rahmat mengangguk. "Guru itu kasih kami penglaris. Itu yang bikin usaha kami laku. Kami sudah pindah dari 5 desa. Setiap desa usaha kami selalu laku keras. Orang-orang suka masakan kami. Mereka bilang rasanya nagih dan bilang enak sekali, bilang beda dari yang lain. Mereka tidak tahu rasa enak itu karena kami pakai penglaris. Dan penglaris itu butuh makan, butuh makanan khusus." Halimah mengaduk kuali dengan sendok kayu panjang. "Di desa pertama kami ambil orang tua yang sendirian. Usaha langsung ramai. Di desa kedua kami ambil pemuda pengangguran.
Pesanan datang setiap hari, tapi kami harus pindah terus karena hampir ketahuan. Rahmat melanjutkan, di desa sebelumnya kami hampir ketahuan karena mengambil anak kecil. Warga mengamuk, mereka membakar rumah kami. Kami lari malam-malam, meninggalkan semua harta. Kami harus mulai dari nol lagi di sini. Dan Simbah yang menjaga kami sudah marah besar karena kami telat memberi makan. Dia mulai kirim mimpi buruk ke kami. Kamu adalah penebusan kami, Sari. Kamu yang kami pilih karena kamu yatim. Tidak ada keluarga besar yang mencari. Sari berteriak tertahan, matanya melotot ketakutan. Air mata terus mengalir. Dia meronta lagi. Kursi bergeser sedikit di lantai. Rahmat menggeleng. Jangan takut begitu, Sari. Kami tidak mau sakiti kamu lama-lama. Halimah mendekat. Iya, jangan takut. Sakitnya cuma sebentar. Kami potong dengan cepat. Setelah itu dagingmu akan kami campur ke dalam masakan untuk Pak Lurah besok. Bayangkan, seluruh pejabat desa akan memakan masakan yang ada bagian dari dirimu. Pak RT, Pak Lurah, camat, mereka semua makan gulai campur dagingmu. Kamu akan jadi bagian dari orang-orang penting itu. Mulia kan? Lebih baik dari hidup miskin menjaga bibimu yang sakit. Sari menggeleng kuat-kuat, suaranya semakin putus asa. Rahmat berdiri dan mengambil pisau tulang yang kemarin dia asah. Pisau itu ada di meja samping. Kami sudah siapkan semuanya. Bibimu akan kami kasih santunan besar. Besok pagi kami kirim uang ke rumahmu. Dia akan hidup layak sampai mati. Bisa beli obat, bisa makan enak. Anggap saja ini bakti terakhirmu untuk bibimu. Kamu anak berbakti kan? Halimah tertawa pelan. Iya, Sari. Kamu bilang sendiri, kamu cuma punya bibimu. Dan bibimu cuma punya kamu. Setelah ini bibimu aman, kami janji. Rahmat berjalan menuju pintu besi yang digembok. Dia mengeluarkan kunci dari saku dan membuka kuncinya. Sekarang kita keluarkan dulu wadah utamanya. Ini guci untuk darahmu. Pintu terbuka pelan. Bau busuk menyeruak keluar. Bau seperti daging busuk bercampur darah kering. Di dalam ruangan sempit itu tidak ada freezer. Yang ada adalah sebuah altar batu hitam dengan noda darah kering yang menumpuk di permukaan. Di atas altar ada patung kecil berbentuk makhluk aneh dan lilin-lilin kecil yang sudah padam. Sari melihat ke dalam ruangan itu dan matanya semakin lebar. Jeritannya tertahan. Saat Rahmat masuk ke dalam ruangan gelap untuk mengambil sesuatu, Halimah mendekati Sari untuk memeriksa ikatan. Dia menarik tali di tangan Sari. Ikatan ini kuat, tidak bisa lepas, kata Halimah. Kulitmu halus, sayang sekali harus rusak. Tapi harus begini, Simbah suka yang mudah. Sari melihat kesempatan. Di saku celana belakangnya, dia menyimpan pisau lipat kecil yang biasanya digunakan untuk memotong benang jahit di rumah. Tangannya yang terikat di belakang kursi berusaha merogoh saku. Jantungnya berdegup kencang, nafasnya cepat. Halimah berbalik badan untuk mengambil mangkuk di meja. Pak, mangkuk untuk darah sudah siap. Saat itu, Sari berhasil mengeluarkan pisau lipat itu. Dengan jari gemetar, dia membuka bilah pisau dan mulai menggesek tali di pergelangan tangannya. Tali itu tebal, tapi pisaunya tajam. Gesekan pertama memotong sedikit serat tali. Rahmat keluar dari ruangan gelap membawa sebuah guci tanah liat. Guci itu berat dan permukaannya lembab. Bu, pegang kakinya. Kita harus ambil darahnya dulu sebelum dipotong. Darahnya harus segar untuk Simbah. Halimah membungkuk memegang kaki Sari dengan tangan kuat. Cepat Pak, keburu tengah malam. Kalau lewat tengah malam, Simbah marah lebih besar. Sari terus menggesek tali. Gesekan kedua memotong lebih dalam. Rahmat mendekat dengan pisau tulang. Tenang Sari, kami mulai dari leher. Cepat selesai. Tali di tangan Sari putus. Dia langsung menarik sumpal di mulutnya dengan tangan bebas dan menendang wajah Halimah sekuat tenaga. Kakinya mengenai hidung Halimah. Halimah terjengkang ke belakang, hidungnya berdarah. Darah mengalir ke mulutnya. Rahmat kaget dan menjatuhkan guci tanah liat itu. Guci pecah di lantai dan cairan hitam pekat meleleh keluar.
bergerak-gerak sendiri di lantai seperti cairan hidup. Sari melompat bangun dari kursi. Ikatan kaki masih ada, tapi dia menarik kuat sampai lepas. Dia menyambar pisau daging besar di atas meja. "Jangan mendekat atau aku bunuh kalian. Kalian gila. Ini pesugihan," teriak Sari. Nafasnya memburu. Halimah bangkit pelan, tangannya memegang hidung. "Kurang ajar. Berani kamu tendang aku." Rahmat mengambil pisau tulangnya dari meja. "Kurang ajar. Berani kamu melawan orang tua ya? Kamu harus mati sekarang." Rahmat menerjang Sari dengan pisau di tangan. Sari mengelak ke samping. Pisau Rahmat menancap di meja kayu dengan suara keras. Sari tidak membuang waktu. Dia berlari menuju pintu dapur. Dia menarik gagang pintu yang terkunci. Buka pintu ini. Lepaskan aku." Rahmat mencabut pisaunya. "Kuncinya ada di aku, bodoh. Kamu tidak bisa kabur." Rahmat mengejar Sari. Sari berlari memutar meja besar di tengah dapur. Halimah sudah bangkit. Wajahnya penuh darah dan amarah. Dia mengambil tongkat kayu dari sudut. "Tangkap dia, Pak. Jangan sampai dia lolos. Kalau dia lolos, kita yang mati dimakan Simbah. Dia akan mengambil nyawa kita sebagai gantinya." Sari bernafas cepat. "Kalian biadab. Aku akan laporkan kalian ke polisi." Halimah memukul meja dengan tongkat. "Diam. Kamu harus jadi korban. Simbah sudah menunggu." Sari melihat jendela kaca di dekat wastafel. Dia mengambil panci besi dari rak dan melemparkannya ke kaca. Kaca pecah berantakan. Pecahan jatuh ke lantai. "Kurang ajar. Jendela baruku," teriak Halimah. Saat Sari hendak memanjat keluar melalui jendela pecah, Halimah menarik kakinya dari belakang. Sari jatuh tersungkur ke lantai. Lepaskan aku." Sari menendang-nendang muka Halimah lagi. Tapi wanita tua itu tenaganya luar biasa kuat. Halimah memegang kaki Sari dengan dua tangan. "Mati kamu. Mati. Aku gigit kakimu." "Pak, bantu aku pegang dia," teriak Halimah. Rahmat sudah berdiri di atas Sari. Pisaunya terangkat. "Ini akhirnya," ucapnya, sebuah ironi yang mengerikan. Tiba-tiba, cairan hitam dari guci yang pecah tadi merayap cepat ke kaki Rahmat. Cairan itu seperti lendir hidup naik ke celana Rahmat. Rahmat terpeleset cairan itu dan jatuh terlentang. Kepalanya membentur ujung meja marmer dengan suara yang keras. Ia tidak bergerak lagi. Matanya terbuka tapi kosong. "Pak, Bapak!" jerit Halimah kaget. Tangannya melemah. Sari menendang tangan Halimah yang melemah karena kaget melihat suaminya jatuh. "Lepas, kamu juga akan mati." Sari memanjat jendela yang pecah. Tidak peduli pecahan kaca menggores lengan dan kakinya. Darah mengalir dari luka, tapi dia terus maju. Dia melompat keluar di tengah hujan deras. Air hujan membasahi tubuhnya seketika. Sari berlari sekencang-kencangnya menuju rumah Pak RT. Kakinya terpeleset di tanah becek, tapi dia bangkit lagi. Dia lari melewati jalan desa yang gelap. Hujan mengaburkan pandangannya. Saat sampai di rumah Pak Ruslan, dia menggedor pintu itu seperti orang gila. "Pak RT, buka! Tolong saya, Pak RT!" Pintu terbuka pelan. Pak Ruslan keluar dengan wajah mengantuk, memegang senter. Istrinya berdiri di belakang. "Ada apa, Sari? Jam segini kenapa kamu berdarah-darah? Masuk dulu." Sari masuk dan menangis. "Pak Haji dan Bu Hajah, mereka mau membunuh saya. Mereka mengikat saya, mau memotong saya. Mereka punya ruang penyiksaan di belakang. Ada altar penuh darah. Tolong Pak, panggil warga." Pak Ruslan terbelalak. "Astagfirullah, tenang Sari, cerita pelan-pelan." "Bu, ambilkan air minum untuk Sari. Saya panggil tetangga sekarang." Sari duduk di kursi, tubuhnya gemetar. "Mereka melakukan pesugihan, Pak. Mau mengorbankan saya." Pak Ruslan segera memanggil warga. Dia keluar ke halaman rumahnya sambil memegang senter dan berteriak ke tetangga-tetangga. Hujan masih turun deras, tapi suaranya keras. "Warga, tolong, ada kejadian darurat. Pak Haji dan Bu Hajah mau membunuh Sari. Cepat kumpul di sini." Beberapa tetangga keluar dari rumah mereka. Mbak Lina, tetangga Sari, keluar pertama dengan payung. "Pak RT, ada apa malam-malam? Saya dengar jeritan tadi." Pak Ruslan menjawab cepat. "Sari lari ke sini, bilang Pak Haji
mau menumbalkan dia. Ini tentang pesugihan. Ambil pentungan atau apa saja, kita ke rumah mereka sekarang. Seorang pria bernama Pak Joko keluar sambil membawa parang. Astagfirullah, saya sudah curiga dari awal. Mereka terlalu dermawan tiba-tiba. Saya ikut, Pak. Warga lain bergabung, ada sekitar 10 orang membawa senter dan pentungan kayu. Mereka berjalan menuju rumah besar itu. Jalan tanah licin karena hujan. Mereka berjalan hati-hati. Sari berjalan di belakang Pak Ruslan. Tubuhnya masih gemetar. Pak, cepat. Mereka mungkin kabur sekarang. Saya takut mereka kejar saya. Pak Ruslan menoleh. Tenang Sari, kita banyak orang. Sari, ceritakan detailnya. Apa yang mereka lakukan dari awal? Sari menjawab sambil terisak dan berjalan. Mereka suruh saya mandi dulu. Bilang untuk kebersihan. Lalu lampu mati, hanya lilin. Mereka bilang mau doa sebelum masak. Tapi tiba-tiba Pak Haji ikat tangan saya ke kursi. Bu Hajah menyumpal mulut saya dengan kain. Mereka mengikat saya, Pak. Bilang mau korbankan saya untuk pesugihan. Ada altar di ruang belakang, penuh darah kering. Dan ada cairan hitam aneh dari guci yang pecah. Mbak Lina mendengar dan bertanya, Sari, kamu tidak apa-apa? Luka di lenganmu berdarah. Apa mereka yang melakukannya? Sari menggeleng. Belum, Mbak. Saya lepas ikatan dengan pisau kecil saya. Saya menendang Bu Hajah, lalu kabur lewat jendela. Pak Haji jatuh karena cairan hitam itu. Cairan itu bergerak sendiri seperti hidup. Pak Joko berkata, ini pasti ilmu hitam. Saya pernah dengar cerita seperti ini di desa sebelah. Orang kaya tiba-tiba tapi hilang orangnya. Pak Ruslan mengangguk. Iya, kita harus hati-hati. Jangan berpisah. Kalau mereka masih di rumah, kita tangkap mereka. Mereka sampai di rumah besar. Pintu depan terkunci, tapi mereka pergi ke pintu dapur belakang. Pak Ruslan mengetuk keras. Pak Haji, buka. Ini saya, Pak RT. Tidak ada jawaban. Pak Joko maju. Dobrak saja. Sari bilang mereka sudah gila. Warga mendobrak pintu dapur dengan pentungan. Pintu kayu retak dan terbuka. Ruangan itu kosong. Rahmat dan Halimah tidak ada. Namun jejak kejahatan mereka tertinggal jelas. Kuali berisi air mendidih tanpa api. Darah segar di lantai dekat kursi. Altar pemujaan di ruang rahasia terbuka. Pintu besinya menganga. Di altar, noda darah kering menumpuk. Dan cairan hitam yang kini mengering menjadi kerak berbau busuk seperti daging busuk. Pak Ruslan masuk pertama dan menyinari ruangan dengan senter. Astagfirullah, gumam Pak Ruslan melihat isi ruangan itu. Ternyata benar dugaan orang-orang. Mereka menganut ilmu hitam. Lihat ini, altar penuh darah. Seorang warga lain bernama Bu Aminah mendekat ke altar. Lihat ini, Pak, ada tulang manusia di altar. Ini pasti bukti korban sebelumnya. Tulangnya kecil, mungkin anak kecil. Mbak Lina memegang Sari. Sari, ini altar yang kamu bilang. Ya Allah, bau busuk sekali. Sari mengangguk. Iya, Mbak, di situ mereka simpan gucinya. Gucinya pecah tadi. Cairan hitam keluar. Pak Joko memeriksa lantai. Ada darah segar di sini. Dan kursi ini ada tali putus. Sari benar, mereka kabur lewat mana? Pak Ruslan melihat ke jendela pecah. Lewat sini mungkin. Jendela rusak. Cari di sekitar rumah dulu. Warga membagi tugas. Beberapa memeriksa rumah utama. Yang lain mencari di halaman belakang. Tidak ada orang, Pak. Kamar kosong, kata seorang warga. Truk mereka mana? Tidak ada di depan, tanya Bu Aminah. Pak Joko lari ke depan. Hilang, Bu. Truk kuning mereka lenyap. Mereka pasti sudah kabur dengan truknya. Warga mencari ke seluruh desa sampai pagi. Mereka pergi ke pinggir desa, memeriksa sawah dan jalan kecil. Hujan berhenti saat fajar, tapi tanah masih becek. Tidak ada jejak, Pak. Mereka hilang tanpa jejak, kata Pak Joko. Pak, mungkin mereka kabur lewat jalan belakang ke hutan, kata seorang warga muda. Iya, kita lapor polisi sekarang. Ini kasus pembunuhan berencana, jawab Pak Ruslan. Sari, kamu ke rumah sakit dulu, periksa lukamu. Kami urus laporan. Sari mengangguk. Terima kasih, Pak. Saya takut mereka kembali. Pak Ruslan mengantar Sari ke puskesmas desa. Tidak akan, Sari. Polisi akan tangani ini.
Di perjalanan kabur mereka, Halimah mengemudikan truk dengan cepat di jalan licin karena hujan. Truk kuning itu melaju di jalan aspal menuju kota sebelah. Rahmat masih tidak sadar di kursi belakang. Kepalanya dibalut kain. Halimah melihat ke belakang. "Pak, bangun, kita harus cepat. Simbah pasti marah karena gagal kasih tumbal. Saya rasakan dia sudah dekat." Rahmat mengerang dan membuka mata pelan. "Bu, kepalaku sakit. Apa yang terjadi? Mana Sari?" Halimah menjawab sambil mengemudi lebih cepat. "Sari berhasil kabur, Pak. Dia lepas ikatan dan tendang kita. Cairan itu menyerangmu. Kita gagal. Sekarang nyawa kita yang jadi pengganti. Simbah tidak mau tunggu lagi." Rahmat duduk pelan. "Bagaimana bisa? Tali itu sudah kuat tadinya. Kita harus cari korban lain cepat, Bu. Ke desa lain sekarang." Halimah menggeleng. "Tidak sempat, Pak. Simbah sudah marah. Lihat, jalan gelap sekali. Saya takut." Rahmat memegang kepala. "Bu, pelan-pelan. Jalan licin. Kita harus hidup dulu baru cari korban baru." Tiba-tiba, truk oleng. Halimah melihat bayangan hitam di depan jalan, seperti asap hitam bergerak. "Pak, itu apa di depan? Simbah datang." Rahmat melihat ke depan. Bu, rem sekarang." Halimah menginjak rem, tapi truk tergelincir di jalan basah. Truk menabrak pohon besar di pinggir jalan. Suara benturan keras, kaca pecah, dan truk berhenti. Mereka berdua tewas di tempat. Kepala Halimah hancur menghantam pohon. Rahmat terlempar ke depan. Polisi menemukan mayat mereka berdua 2 hari kemudian. Truk rusak parah di pinggir jalan hutan. "Ini kecelakaan, Pak. Tapi lukanya aneh di tubuh mereka," kata polisi pertama. Polisi kedua memeriksa. "Lihat, luka seperti bekas gigitan di leher dan tangan. Bukan dari benturan juga. Apa ini gigitan hewan?" Warga desa yang mendengar berita itu percaya itu hukuman dari makhluk pesugihan mereka yang gagal memberikan tumbal. Pak Ruslan bilang ke warga, "Mereka dapat balasan. Desa kita aman sekarang." Sari di rumah, bibiknya memeluknya. "Alhamdulillah Sari, kamu selamat. Sekarang kamu jangan kerja sembarangan lagi." "Iya, Bi. Sari takut sekali. Tapi sekarang semua sudah selesai," jawab Sari. Demikianlah cerita horor dalam video kali ini. Semoga peristiwa yang terjadi dalam cerita ini kita dapat mengambil hikmahnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan selalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk cerita-cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.